Selamat datang Mas. Siap. Di TVRI. Terima kasih. Waduh. Sukses selalu. Kau dari Amikom isinya nggak jauh. Luar biasa. Loncat. Tapi bulan Desember udah bulan penuh harapan, kendaraan rame. Loh kenapa Mas? Luar biasa. Semua pada tujuan yang sama. Target tahun baru. bener. Luar biasa jalanan Jogja ya, luar biasa. Betul. Salut. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Bisa rame lagi. Rame. Iya, Senang lah artinya Amikom tumbuh. rame nggak Mas? Ya alhamdulillah. Tahun ini luar biasa. Waduh. Ya, kepercayaannya. Mau bikin film. Waduh. Iya. Mohon doanya. Siap. Gimana Mas? Ngajar masih jalan? Masih jalan. Jadi nulis juga di koran, artikel. Di daerah juga Mas kalau salah ya? Ya, inspirator juga. Oke. Di beberapa radio. Iya. Tapi belakangnya jangan pakai Teguh loh Mas. Oke. Udah ada yang punya. Saputra. Ya Mas, jadi kita mau ngobrol nih Mas. Ya, kayaknya akhir-akhir ini tuh banyak yang kalau di podcast kesel aja itu udah banyak yang insecure Mas. Iya. Itu adik-adik kita nih Mas sebetulnya. Betul. Jadi dikit-dikit insecure, dikit-dikit ngerasa butuh healing segala macam. Banyak nggak Mas mahasiswa dengan yang begitu Mas? Sebenarnya kenapa orang itu sakit hati ya? Insecure. Apa Mas Adi? Karena dia mengikhlaskan dirinya insecure. Waduh. Iya. Kok iso bisa lah iya kan. Coba kalau dia nggak ikhlas dirinya insecure, dia nggak ada masalah kan. Jadi dia mengiyakan gitu loh, Mas Mai. Tanpa merasa terpaksa? Lah iya kan. Oh iya ya, dia iyain. Ya udah, sakit dong. Kamu keurusannya? Iya ya saya kurus. Iya saya ada. Kamu kok gitu sih? Iya ya kayak saya gitu. Wah gak apa-apa, namanya orang salah kan wajar, lagi belajar. Harusnya gitu kan. Kayak mahasiswa misalnya, dikit-dikit dimarahin dosennya. Oh udah, marah, insecure, gak mau. Capek bikin status. Tuhan saja menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuannya. Iya. Dosen menguji mahasiswanya di luar batas kemampuannya. Ini kan aku kan tanya dalam kapasitas jenengan sebagai kaprodi ilmu komunikasi Mas. Makanya yang sering berkomunikasi dengan para mahasiswa dan mahasiswi nih. Iya betul. Makanya dalam komunikasi itu kan ada intrapersonal, ada interpersonal. Jadi kalau kita bicara itu ya selain dengan orang lain, kita juga saran saya sih kita juga harus self talk juga sih sama diri kita sendiri ya kan. Self talk tuh kayak kita ngobrol persoalannya apa, solusinya apa. Dengan orang lain juga gitu kan sebenarnya. Jadi memang kenapa kita ada persoalan ya kita kurang ngobrol. Makanya perlu diobrolin ya kan. Termasuk orang yang insecure kan karena dia nggak mau ngobrol kan. Oh iya betul. Iya. Dia pendam sendiri. Harusnya kalau dia banyak teman, dia obrolin kan nggak sakit hati sebenarnya. Tapi kalau kebanyakan curhat nanti katanya caper. Lah itu dia. Yang penting jangan di story terus deh gitu. Oh gitu. Iya. Nah, dengan gini Mas. Mungkin batasannya berbeda Mas. Yeah. Literasinya berbeda antara generasinya kita ini yang sudah semi senior milenial ini dengan teman-teman Gen Z Mas. Memang beda generasi, beda gaya sih, Mas Mahe ya. Yeah. Kayak Baby Bomor ya. Dia kan karakter yang write me, nulis suka. Kalau X itu kayak Mas Mahe saya ini call me. Dia lebih suka call. Nah, kalau yang milenial Y itu dia sukanya email me. Nah, yang Z sekarang ini itu sukanya chat me. Chat me. Nah, semua ini punya pendekatan masing-masing. Kalau X tuh sopan. Baby Bomber tuh kayak orang tua. Kalau milenial tuh santai, tapi gampang terdistraksi dia. Begitu nggak nyaman, dia langsung left. Gitu. Kalau Z, privacy. Privacy dia. Nah, kalau kita maksa orang harus paham kita, nanti kita capek. Kita yang mencoba untuk paham mereka. Gitu sih. Apalagi yang sekarang nih, lagi SD kelas 6. Generasi Alpha. Itu lebih luar biasa lagi tuh generasinya. Gimana Mas? Kita harus siap tuh. Pokoknya apa yang membuat generasi gadget yang semua informasi dia bisa dapatkan dari apapun. Ya, setuju. Iya kan? Setuju. Dan ini kalau informasinya terlalu banyak, bahkan orang bilang tsunami informasi kan.
Dia bisa komplain loh dengan gurunya, enggak ini ngomong kayak gini. Mereka lebih percaya influencer daripada kita. Setuju. Iya kan, yang terjadi kan. Iya. Ya makanya pendekatannya ya memang nggak bisa. Salah satu cara memainkan pikiran mereka itu ya kita harus terus menyampaikan terus, omongin terus. Repetisi. Repetitif. Betul. Itu berpengaruh. Nah, kontekstual antara digital imigran dengan digital native ini, Mas. Ini kan seringkali membuat komunikasinya terputus, Mas. Benar. Nah, tadi itu, Mas, balik lagi jadi ya, saya sering di beberapa kantor juga ya, kalau ada in-house training juga gitu ngomongnya. Ini beda generasi. Kalau kita generasi X ketemu dengan bos, Pak. Ya. Generasi milenial, halo Pak. Gitu. Kalau generasi Z, ya udah jalan aja. Ada ya udah biarin aja gitu kan. Kepentingannya buat dia apa? Ini kasus nih satu ketika saya datang kan. Satu kantor lagi ngisi kan. Tiba-tiba bosnya manggilin sekretarisnya. Dek, panggil namanya gitu kan. Siap. Ini minumnya mana? Makannya mana? Snacknya? Apa jawaban sekretarisnya? Saya pikir Bapak mau langsung ke ruangan aula acara. Dia langsung punya persepsi sendiri. Generasi Z luar biasa ya. Jadi punya pandangan sendiri udah. Nah, jadi itulah. Nah, banyak sih yang mereka pelajari dan inilah memang jadi ya menurut saya sih kita bisa ngatasi ini semua dengan circle of excellence. Jadi kepedulian dengan lingkaran kita. Ya kadang-kadang memang istri saya suka banget tuh. Pokoknya kalau keluar jalan handphone tinggalin semua. Kita ngobrol, ya kan? Jangan kita satu meja tapi handphone pegang semua. Ya ini memang jadi begitu sekarang tuh. Untuk mengantisipasinya samanya, frekuensinya harus sama, kita harus mengeluarkan ego sebentar, mari bersama dulu. Tinggalkan sebentar. Tahan dulu, Mas. Kita pengen ngobrol circle of excellence, tapi kayaknya harus break dulu, Mas. Oke. Oke. Nah, Mas, tadi Mas sempat tersebut circle of excellence. Iya. Belum banyak orang yang tahu, Mas. Apa sih, Mas, betul? Jadi circle of excellence ini adalah bagaimana kita bisa membuat lingkaran yang excellent. Lingkaran excellent ini artinya bahwa di situ adalah sesuatu yang bikin kita ya bahagia, disupport gitu, kemudian diperhatiin gitu. Dan ini yang kadang-kadang hilang kan? Betul. Hilang, Pak. Setuju. Jadi misalnya anak nanya gitu ya. Kita langsung kasih jawaban kan? Gitu aja nggak ngerti. Padahal kita nggak tahu dia butuhnya apa. Dia belum ngomong loh. Iya. Tadi di sekolah kakak gini-gini. Kakak itu aja diurusin. Karena kita nggak punya waktu untuk dengerin dia. Padahal sebenarnya bukan itu persoalannya. Nah, dia karena dia nggak ada waktu, orang tuanya nggak dengerin dia, atau siapa yang orang dia percaya nggak dengerin dia, akhirnya dia diam. Jadi kadang-kadang mereka nggak bicara. Itu mungkin kita juga yang bikin mereka nggak mau bicara. Iya sih. Iya kan. Jadi kita harus bangun circle of excellence. Maksud saya gini, persoalan itu kadang-kadang setiap orang pasti punya persoalan kan, Mas Mahe ya, siapapun ada. Tapi yang jadi tantangan kita adalah gimana caranya di frame kita ini itu bukan persoalannya yang ada gitu loh. Kan ibarat slide aja. Kenapa kok ini lagi suntuk? Ya karena slide-nya lagi slide suntuk nih. Harusnya slide suntuk ini ditimpa dengan slide yang bahagia. Happy dong. Ya kan, misalnya happy itu ada dua, bayangin yang pernah bahagia atau mau ngelakuin sesuatu yang mau bahagia. Misalnya, aduh mau kopi susu gula aren nih gitu. Nah itu kan kita happy banget tuh. Nah itu nggak apa-apa, itu jadikan edifikasi buat kita. Atau, saya pernah kayak gini kok, pernah waktu itu aman-aman aja. Itu sebenarnya. Dulu mereka pasti pernah sukses kan, mereka pernah happy lah pada suatu masa. Tapi kenapa pada saat ini mereka jadi susah? Karena situasinya begitu, yang susah yang terlalu banyak yang muncul. Apalagi lingkarannya bikin dia makin susah. Mas, jadi kalau kita coba gali lagi, Mas, ke akar, apakah ini memang pembangunan manusia di Indonesia, bukan SDM loh, Mas, pembangunan manusianya yang tidak tepat sehingga menciptakan karakter ini, atau ini hanya kikisan zamannya aja, Mas? Menurut saya orang perlu dipercaya sih, Mas Mai. Iya. Mohon maaf nih ya. Iya. Kadang-kadang kita kalau ngasih kesempatan sama orang muda, yang tua selalu ngomong gini, dia kan nggak punya pengalaman. Pertanyaannya, gimana caranya dia punya pengalaman? Kalau orang tuanya nggak percaya,
kasih dong pengalamannya. Kalau dia gagal, ya kasih tahu, gitu kan. Kalau dia sukses, kan jadi the next leader. Lah gimana mau banyak next leader? Begitu orang mau tunjuk, nggak punya pengalaman. Lalu terus kapan dia punya pengalaman dong? Itu yang sering banget terjadi kan. Betul. Terus yang kedua, betul, masih muda. Terlalu muda. Nah, kalau masih terlalu muda, terus apakah harus mimpin, harus tua dulu gitu? Ya, ini sebenarnya kan kepercayaan. Yang kedua, memang pola komunikasinya sih. Pola komunikasinya yang membuat akhirnya orang nggak nyaman dengan kita. Ya, karena kita terlalu sering ngurusin fisik orang, makin gemuk ya, makin kurus ya. Kalau kita mah santai-santai aja. Coba ibu-ibu coba. Bu, makin gemuk ya. Menyesal Pak, dia datang pengajian, menyesal dia datang ngajar, menyesal, makin insecure dia. Iya benar. Batal ke acara pernikahan temennya gara-gara dia ngomongin kayak gitu. Iya. Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak siap gitu loh. Nah ini kan, kenapa kok? Ya makanya kita tadi balik lagi. Ketika kita mau bicarain sesuatu, kita kan punya saringan sebenarnya. Kita bisa mikir, kan Tuhan ngasih kita pikiran yang kita itu menjadi sumber daya kita. Kalau saya ngomong ini layak nggak? Kalau saya ngomong ini layak nggak? Anak muda malas pulang lebaran. Bukan karena dia nggak kangen sama orang tuanya, karena dia takut ditanyakin tetangganya, kapan nikah. Capek lagi dia. Jadi itu sebenarnya kan. Jadi banyak kalimat kata yang kadang-kadang bikin mereka jadi nggak nyaman. Apalagi netizen sekarang maha benar dengan semua komentarnya. Sebenarnya ada dua tuh. Netizen dengan semua komentarnya dan wanita dengan segala sikapnya. Aku gak pernah di komen. Resikonya gede banget. Karena pandangannya memang dilema. Jadi memang saya bilang tadi masing-masing generasi beda. Jadi kalau circle-nya paham itu ngerti. Coba wanita ini, cewek ini ya. Pemirsa kita yang wanita. Pingin dimengerti tanpa harus memberitahu. Iya kan? Dia nggak usah ngomong, pinginnya suaminya, pasangannya paham dengan sendirinya. Sementara suaminya dikasih tahu aja, nggak ngerti. Apalagi nggak dikasih tahu. Nah, itu. Jadi pola komunikasinya. Nah, karena itu tadi balik lagi kita nggak mencoba untuk mengerti, nggak melihat tanda. Sebenarnya orang kan ngasih tanda sebenarnya dari gesturnya. Nah itu Mas, jadi kalau komunikasinya gagal, sebetulnya kan kita punya, tadi Mas Erik jelasin bahwa kita punya kekuatan ternyata di mindsetnya kita tadi. Nah, menguatinnya di mana Mas? Ya, pertama memang kita harus, mindsetnya itu harus positif dulu memang. Makanya Mas, kenapa kita kalau dikasih 2 kuadran antara negatif dengan positif, di tengahnya 0, kalau kita pilih yang negatif, hasil terbaik yang negatif Mas Mahi apa? 0 kan? Iya. Tapi kalau kita ranahnya positif, hasil terbaik positif, kebaikan yang nggak akan pernah putus kan, terus aja, unlimited aja tuh, baik aja terus. Nah itu tadi, ketika kita mulai sesuatunya negatif, udah mentok-mentok hasil terbaiknya 0, nggak dapat apa-apa. Paling orang hanya senyum, setelah itu dia udah males, udah nggak mau lagi ngobrol aja, udah nggak mau, apalagi bicara bisnis, udah nggak mau dia. Pernah sakit hati ya? Saya pernah loh itu mahasiswa ya. Dia tuh sampai ingat Pak. Padahal saya nggak tahu kalau saya ngomong kayak gitu dan nggak bermaksud gitu. Bapak kan dulu ngomong saya banyak jerawat. Pernah? Iya, Bapak dulu nyindir kan pernah saya jerawat. Sekarang wajahnya udah halus. Udah glowing gitu. Udah glowing kan. Kayaknya dia perawatan intens. Nah, saya bilang, masa sih? Iya Pak, Bapak. Saya bilang kapan saya ngomong kayak gitu? Tapi berarti kan maksud saya canda pada waktu itu. Tapi bagi dia bisa aja berkesan dalam kan, dia marah. Nah, alhamdulillah marahnya positif kan, dikeluar dari persoalan itu kan. Tapi Bapak pernah ngomong kayak gitu, ternyata dia betul-betul masukin. Tapi yang sesuatu yang positif pun, mereka juga ingat kan Bapak yang pernah ngomong gitu bahwa yang namanya orang hidup ya 2 keadaan aja. When you have nothing, sabar. When you have everything, ya attitude-mu yang bikin kamu jadi orang hebat. Wah, luar biasa. Ya kan? Iya kan? Lu kalau nggak punya apa-apa terus nggak sabar terus gimana? Iya betul Mas. Gak jadi apa-apa. Dulu Mas Mahe ingat nggak waktu zaman kita kuliah? Iya. Untuk uang kiriman yang sangat terbatas itu. Iya betul. Kita rela kuliah jalan kaki. Demi menghemat agar 300 rupiah itu dapat nasi sayur. Betul Mas. Iya kan? Karena apa? Ya karena kita punya waktu. Nggak ngapa-ngapain kan. Tapi kita nggak punya uang. Ya udah kita. Pokoknya gimana caranya gue hemat gitu kan. Hemat terus bisa beli
makan itu aja mikirnya. Syukur-syukur gratisan, udah seminar ikuti, dapat nasi kotak. Ulang tahun temen masih hafal masih. Nah, pada saat masa itu bisa sukses kenapa? Karena sabar kan. Karena patient, karena sabar. Nah, setelah 10 tahun, 15 tahun, when you have everything. Ketika kamu punya segalanya, kamu punya uang, masalahnya apa? Waktu. Mas Mahe diajak anak. Mau berenang aja belum tentu bisa. Mau diajak ini belum tentu bisa. Itu dia. Makanya ketika memang lagi miskin, nikmati aja. Tahan Mas, kita tahan kebahagiaannya sampai segmen berikutnya. Oke. Oke Mas, nah sambil kita memikirkan kebahagiaan tadi Mas, sebetulnya apa sih Mas kalau dari pengalaman jenengan itu ketemu dengan beratus ribu orang ini, apa sih yang harus dikuatkan? Sering banget saya dengar jenengan ngomong the power of mind. Iya. Jadi power itu sebenarnya ada singkatannya itu. Power itu P-nya itu positif. Jadi memang positif mind itu harus kita mulai biasakan gitu aja. Saya nggak bilang negatif itu nggak ada, nggak bisa juga karena pasti lingkungan kita berpengaruh. Setuju Mas. Yang kedua O-nya optimis. Ya. Kan hidup tuh juga gitu kan. Ada tantangan. Siapa yang bisa berhasil keluar? Yang optimis. Gitu. W-nya willingness, mau memberi lebih gitu. Udah. Ya, makanya kadang-kadang orang bilang ikhlas nggak sih? Ya ikhlas aja. Caranya lihat ikhlas gimana? Willingness to do more. Parkir 2.000 kasih 5.000. Ikhlas. Sampai jam berapa kerja? Jam 4. Jam 5 nggak usah minta lembur. Selesai. Willingness. Memberi lebih. Target berapa hari? 7 hari. 5 hari udah dilaporin. Selesai. Target berapa hari? 7 hari. Tanya gimana? Maaf bos, belum. Minggu depan ya. Gitu kan. Willingness. Nah, kemudian E-nya enthusiasm. Antusias terus gitu. Jadi ketika ada tantangan baru atau sesuatu yang baru, ya ambil aja. Kan kita perlu pelajari banyak hal yang lain untuk memperkuat kita kan. Dan R-nya refill terus. Refill tuh ya tambah nggak minum, tambah dong. Ya kayak kita, kurang ya apalagi. Nah, jadi kalau power itu ada, mind-nya luar biasa. Karena sebenarnya konsumsi pikiran kita ini itu adalah kata kalimat positif. Kata kalimat positif. Yang masuk. Makanya dengar lagu. Ketika sudah mendengar lagu galau, itu harus dinetralisir. Jangan satu album galau terus. Harus diimbangi itu. Galau, ya dibagi lagi yang syairnya positif, masuk. Didapati mahasiswa di Jogja pada ini insecure semua gara-gara seminggu mendengar lagu galau. Akhirnya diimbangi lagu-lagu yang motivasi, syairnya sih khususnya. Jadi kalimat tuh itu ada satu penelitian tuh yang dilakukan oleh BBC. Jadi 2 orang kembar identik, yang satu sehari, jadi mereka diisi seharian ngapain aja. Yang pertama diawali dari suruh nonton film. Yang satu kembar ini suruh nonton film yang sedih-sedih. Yang ini suruh nonton film yang gembira-gembira, lucu-lucu, happy-happy. Terus didengerin musik yang syahdu-syahdu, yang melo-melo. Yang ini didengarkan musik yang happy. Udah, setelah diuji coba beberapa kali, terus mereka suruh belanja. Kasih duit. Yang tadi moodnya lagi gak bagus ini, gak mau beli apapun, Pak. Kembar padahal tuh ya? Kembar identik. Terus yang tadinya lagi happy, borong. Apa aja itu bagus gitu. Jadi begitulah orang itu. Jadi ketika konsumsinya udah negatif, udah nggak bersemangat, akan berpengaruh. Tapi ketika dia disetting sesuatu yang happy, kemudian dia senang mencoba hal yang baru, termasuk kata-kata. Mereka suruh baca buku dan di situ udah disisipin kata-kata. Tapi ada loh Bu RT yang marah-marah terus akhirnya jadi belanja gitu. Itu gimana tuh? Di luar dari kuadran itu kayak itu. Jadi hobinya adalah kalau saya marah saya harus belanja. Itu berarti strategi sebenarnya. Saya belanja. Mungkin maksudnya supaya healing sih sebenarnya. Nah itu Mas, betul kan? Anak-anak ini kan sering banget ngomong hilang. Apa sih sebetulnya? Kalau saya sih melihatnya ya healing itu kan introspeksi, refleksi bagi kita. Betul. Sebetulnya apa sih Mas healing itu dalam konteks power of mind tadi? Ya, mereka ingin tenang batinnya, mereka ingin sehat batinnya. Jadi kalau dilihat dari suatu
kata semangat saja sebenarnya ya. Kalau kita suka mengatakan kata semangat gitu, itu sebenarnya udah healing loh. Ayo semangat yuk, apa kabar gitu. Nggak perlu sampai ubud ya. Iya, kita juga udah semangat tuh. Atau kita menerima gitu. Apa nerimo ing pandem. Itu udah healing loh. Itu kita bersyukur yang kuat itu udah menerima. Itu sudah sebenarnya healing loh. Alhamdulillah ya gitu. Udah gitu aja selesai. Tapi kalau kita udah sombong, kamu tuh nggak ada levelnya dengan saya. Udah itu naik tuh negatifnya. Suka marah-marah, itu naik tuh negatifnya. Di healing kayak apapun, iya kan? Ya kalau makanya setiap orang punya keyakinan masing-masing, silakan aja. Oh saya mau healing nih, mau. Tapi healing yang paling tepat itu kalau saya tidur aja sih, tidur healing. Nah, healing tidur itu. Saya setuju Mas, tapi kan bagaimanapun at some levels kita kan harus memantikkan positive vibes ini ke orang. Nah, kadang kan cara kita memantik positive vibe ke orang ini beda-beda, Mas. Ya. Nah, ini yang sering kemudian jadi gagal paham, Mas. Ya, gagal diterima. Nah, itu menurut Mas Syarif gimana, Mas? Memang untuk bisa meyakinkan semua orang itu tidak mudah satu, tapi bisa. Karena punya ranah frekuensi yang berbeda. Pemahaman beda, wawasan, keilmuan. Tapi kalau kita mau konsisten, sebenarnya ada 5 cara sebenarnya. Supaya kita tuh bisa nembus nih. Ini sebenarnya nembus faktor kritis. Jadi kenapa orang nggak mau? Karena mereka sebenarnya nggak percaya gitu. Betul. Ya, mereka nggak percaya gitu. Nah, supaya mereka mau, maka satu caranya adalah kita harus sering mengulang sebenarnya. Repetisi. Kadang kita sering dengar ya. Ada orang yang ngomong gini. Bahkan kalau guru ngomong gini atau dosen ngomong gini, saya nggak perlu ngingetin sekali lagi ya. Saya nggak perlu ngingetin sekali lagi, tapi diingetin lagi. Sebenarnya ini adalah repetisi, itu sangat berpengaruh untuk pikiran seseorang untuk menerima, karena itu akan kayak dicatatin terus. Gitu. Apa pesan orang tua yang kita nggak bisa lupa sampai sekarang? Jangan terlibat urusan politik, jangan lupa sholat, jangan boros. Kenapa? Karena sejak SD kita diomongin terus. Iya betul. Kan repetisi tuh ibu kita. Yang kedua adalah identifikasi kelompok. Jadi untuk menyamakan persepsi, kadang-kadang saya dengan Mas Mahe, Mas Mahe bisa aja nggak terima saya. Tapi begitu katakanlah Bu Medi atau Mbak Claudia yang ngomong, karena ini adalah kelompok, kita nggak bisa nolak. Ibarat main bola, nggak mesti kita harus nyetak gol. Kita tahu ada striker di situ, kita kirim aja. Yang penting tujuan tercapai. Orang tua di rumah bisa saja ibunya yang didengarkan, bisa saja ayahnya yang didengerin. Jadi kalau ibunya nggak didengerin, pesan lewat ayahnya. Kalau ayah ibunya nggak didengerin, mungkin kakaknya. Kalau satu keluarga nggak didengerin, ketua RT-nya. Benar. Sekarang saudara itu. Yang ketiga adalah figur. Nah, figur itu pasti akan mudah banget diterima. Beneran. Saya punya mahasiswa komunikasi, TikToker profesional, Arizuka Ray. 2.800.000 followers. Saya cuma 3.000 follower. Pak Erik, cara move on gimana? Berdarah-darah saya ngomongin. Ray, dia cuma bilang, kamu introspeksi, kamu nangis, lupakan semuanya. Dan orang bilang, oh my God Ray, keren banget. 2 juta view. Ratusan ribu yang komen. Saya komen 20. Kenapa? Karena figur. Makanya kalau figur itu kuat banget berpengaruh. Makanya di rumah harus ada yang jadi figur. Tak ayahnya, entah ibunya, tak kakaknya, harus ada figur. Kalau figur nggak ada, udah dia akan cari di luar figurnya. Karena figur itu kalau ngomong nggak bisa ditolak, Mas Mahe. Betul. Iya. Betul. Akhirnya orang cari figur di luar. Makanya orang benci kalau figurnya nggak konsisten. Orang benci ketika figurnya melakukan kesalahan. Orang nggak suka. Orang marah, netizen marah. Betul. Karena figurnya berubah. Betul. Nah, ini makanya kita kalau udah Mas Mahe udah jadi public figure, ini hati-hati Mas. Begitu memihak, udah. Setuju. Sebagian marah, karena Mas Mahe sudah figur. Kecuali kalau kita nih bukan siapa-siapa lah. Dari debu gitu nggak ada yang mikir Mas. Tapi kalau kita nih figur, kita memihak, sesuatu benci, yang lain benci. Pasti ada yang senang, ada yang benci. Yang benci lebih banyak juga. Jadi makanya hati-hati kalau sudah jadi public figure. Meskipun banyak yang senang Mas, tapi kelihatannya
supaya tidak dibenci. Ini harus dihentikan karena udah sampai 30 menit. Terima kasih. Kita senang banget, Mas. Kita senang banget. Ini ilmu baru buat saya dan mudah-mudahan buat yang nonton ini mudah-mudahan jadi ilmu baru, Mas. Terima kasih banyak. Sehat Mas. Dan terus terinspirasi. Wah, keren, Mas. Sehat terus, Mas. Matur nuwun, Mas Erik. Sama-sama, Mas Maya.